wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nalia Khairiharahap dari Prodi S1 Sistem Informasi PPJJ Medan Universitas Terbuka. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas 3 pemrograman berbasis desktop. Tonton terus ya. Langsung saja kita masuk ke pemrograman berbasis desktop, yaitu ke soalnya. Langsung aja kita masuk ke soalnya, yaitu yang pertama, tugas praktik 3 ini memiliki 3 indikator untuk menilai hasil belajar mahasiswa. Nah, buatlah sebuah kelas abstrak menu tim yang akan menjadi kelas dasar untuk semua menu item dalam restoran. Kelas ini harus memiliki atribut nama atau string, harga atau double, dan kategori atau string. Definisikan metode abstrak tampilan menu yang akan digunakan untuk menampilkan informasi tentang item menu. Buatlah 3 kelas turunan dari menu item, makanan, minuman, dan diskon. Nah, kelas makanan dan minuman adalah subkelas dari menu item dan harus memiliki atribut tambahan yang sesuai dengan jenis, misalnya jenis makanan dan jenis minuman. Implementasikan metode tampilan menu untuk menampilkan informasi khusus tentang makanan dan minuman. Kelas diskon adalah subkelas dari menu yang akan digunakan untuk menerapkan diskon pada menu. Kelas ini memiliki atribut diskon double dan mengimplementasikan metode tampilan menu untuk menampilkan informasi tentang diskon yang ditawarkan. Nah, soal yang ketiga, buatlah sebuah kelas menu yang akan digunakan untuk mengelola semua item menu restoran. Kelas ini harus memiliki atribut berupa sebuah array list yang untuk menyimpan semua item menu. Dan soal keempat, buatlah kelas pesanan yang akan digunakan untuk mencatat pesanan pelanggan. Kelas ini harus memiliki atribut berupa array list untuk menyimpan item-item yang dipesan oleh pelanggan. Soal kelima, implementasikan konsep inheritance dengan benar antara kelas-kelas ini. Implementasikan konsep encapsulation dengan membatasi akses ke atribut-atribut kelas. Pergunaan pengecualian exception yang mungkin terjadi seperti ketika mencoba mengakses item yang tidak ada dalam menu. Program harus memiliki menu utama yang memungkinkan pengguna untuk, yaitu yang pertama, menambahkan item baru ke menu makanan, minuman, atau diskon. Yang selanjutnya, menambahkan menu restoran, menerima pesanan dari pelanggan dan pencatatnya, menghitung total biaya pesanan dengan mempertimbangkan diskon yang mungkin diterapkan. Lanjut untuk menampilkan struk pesanan pelanggan, dan yang terakhir, keluar dari program. Nah, yang kesembilan, implementasikan operasi I/O dan operasi file untuk menyimpan dan memuat daftar menu dari sebuah file teks, dan juga menyimpan struk pesanan pelanggan dan memuat file teks. Yang ke-10, gunakan struktur keputusan dan pengulangan sesuai dengan kebutuhan seperti saat menampilkan menu dan memproses pesanan. Nah, langsung saja kita masuk ke aplikasi Java-nya, yaitu dengan Visual Code. Kita akan masuk ke Visual Code-nya. Oke, saya akan menjelaskan program dari yang dibuat menggunakan Java diterapkan oleh konsep dari Visual Code seperti atraksi, inheritance, encapsulation, polymorphism, kemudian exception, handling, release, serta operasi filenya. Dan di sini saya sudah membuat program bahasa Java-nya yang buat di aplikasi Visual Studio Code. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu, itu menu item, yaitu ini dia. Nah, untuk menu item yang pertama ada tablik abstrak kelas menu item. Jadi saya membuat kelas abstrak menu item sebagai parent kelas. Kelas ini memiliki atribut yaitu nama, kemudian atributnya harga, dan yang ketiga adalah kategori yang dibuat private sebagai penerapan encapsulation. Lalu setelah itu ada public abstract tampil menu. Jadi, untuk tampil menu dibuat abstraksi hingga wajib diimplementasikan oleh setiap subkelas. Ini merupakan tahapan abstraction ya teman-teman. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan yang namanya makanan Java. File makanan Java. Nah, di sini teman-teman public class makanan extend menu. Jadi kelas makanan ini mewarisi kelas menu item menggunakan keywords extend. Nah, ini merupakan konsep
inheritance. Kemudian ada yang namanya override, public void tanpa menu. Nah, jadi metode tanpa menu di override untuk menampilkan informasi makanan ini. Jadi ini merupakan penerapan polymorph system. Jadi ini menampilkan makanan yang ada di sistem outprintnya. Nah, kemudian saya akan menjelaskan di file minuman.java. Nah, sebenarnya penjelasan hampir sama teman-teman, sama kayak kelas makanan tadi. Tapi untuk kelas minuman, tapi itu juga mewarisi menu item dan mengoperasi tampilan metode sesuai dengan tampilan objek minuman, sesuai dengan makanan dan minuman. Nah, sistem outputnya pasti akan ke minuman karena kita sudah membuat dua file yang berbeda. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang diskon di menu Java. Nah, di sini kelas kelas diskon ini digunakan untuk menyimpan informasi yang diberikan kepada pelanggan. Nah, kelas ini juga merupakan turunan dari menu item. Ya, jadi turunannya itu ada 3, yaitu ada makanan, minuman, dan diskon. Nah, itu adalah turunan dari menu item. Variable diskon. Variabel ini menyimpan presentasi diskon yang nantinya digunakan saat menghitung total pembayarannya. Nah, oke, saya akan menjelaskan ke menu .java. Di sini teman-teman ada yang namanya arraylist menu item atau daftar menu. Nah, arraylist menu item atau daftar menu. Jadi kelas menu berfungsi mengelola seluruh menu restoran menggunakan arraylist. Lalu ini ada public void tanda menu. Nah, public void tanda menu ini, metode ini digunakan untuk menambahkan menu baru. Jadi new item ya namanya. Nah, kemudian ada yang namanya public menu get item. Jadi metode ini mengambil item berdasarkan indeksnya teman-teman. Indeksnya berapa nanti disesuaikan aja. Terus ada yang namanya throwback attention. Nah, ini dia. Kalau ini caption digunakan ketika pengguna memilih menu yang tidak tersedia. Nah, menu ketika menu tidak digunakan pada saat ciptaan programnya. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu pesanan .java. Nah, di sini ada yang namanya arraylist pesanan. Ya, jadi arraylist ini digunakan untuk menyimpan pesanan pelanggan. Kemudian ada if item intends office count. Jadi program akan memeriksa apakah item yang dipilih merupakan diskon atau bukan. Nah, kemudian juga ada yang namanya hitung total teman-teman. Hitung total yaitu untuk menghitung total pembayaran setelah dikurangi diskonnya. Itu gunanya. Nah, kemudian ada yang namanya simpan struk. Simpan struk ini metode ini menggunakan operasi file untuk menyimpan struk ke file teks ini. Struk.txt. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan main.java. Nah, di sini ini bagian paling panjangnya teman-teman. Nah, pertama saya akan menjelaskan yaitu scanner input. Nah, ini scanner sistem ini. Nah, scanner ini digunakan untuk mengirim input dari pengguna. Kemudian ada menu data pesanan atau new pesanan. Nah, jadi objek menu digunakan untuk menyimpan daftar menu, lalu kemudian objek pesanan digunakan untuk mencatat pesanan pelanggan. Kemudian ada doel. Nah, jadi ruangan doel digunakan agar program terus berjalan sampai pengguna memilih sampai keluar. Ini. Jadi program itu akan terus berjalan teman-teman sampai penggunanya memilih klik keluar. Selanjutnya ada namanya switch atau pilih. Nah, jadi switch case ini digunakan sebagai menu utama programnya. Jadi ada yang namanya case 1. Nah, case 1 itu adalah digunakan untuk menambahkan makanan atau minuman
atau diskon. Kemudian yang kedua, untuk S2 ini itu akan menampilkan seluruh menu restoran yang sudah ditambahkan. Kemudian yang case 3 itu menerima pesanan pelanggan dan menyimpannya ke relis pesanan. Lalu kemudian yang keempat, ini tuh menghitung total biaya pesanannya. Kemudian untuk case 5 teman-teman, menampilkan dan menyimpan stok pelanggan. Nah, jadi ini ada yang menampilkan stok dan menyimpan stoknya. Kemudian case yang ke-6 itu untuk menyimpan daftar menu di file menu.txt. Nah, jadi simpan menunya ke dalam file menu.txt. Kemudian yang ke-7 yaitu program selesai dan programnya akan keluar. Langsung saja kita praktekkan ya teman-teman. Nah, di sini pilih yang namanya run dulu. Di sini sudah keluar teman-teman. Ini restoran yang pertama ada tambah menu, kedua tampilkan menu, ketiga ada pesan, keempat hitung total, kelima cetak struk, keenam simpan menu, ketujuh ada keluar. Nah, kita akan pilih yang pertama, kemudian enter. Kemudian kita pilih yang menu makanan. Yang satu namanya itu juga nasi goreng. Kita enter dengan harga sekitar 20.000 rupiah. Kita saja. Setelah itu kita enter jenis makanan, kita buat makanan berat, lalu enter. Kemudian kita pilih satu lagi. Tadi udah menambahkan menu, ini udah menambahkan menu, kita akan menambahkan menu untuk minuman. Kita pilih 2. Setelah itu kita namanya kita ketik teh. Kemudian harganya kita buat 5.000. Nah, ini jenis minuman dingin. Kemudian juga oke, kita tambah menu lagi, kita buat diskonnya, kita klik 3, lalu kita kasih namanya adalah promo Juni, harganya 6, lalu diskonnya kita kasih 10. Nah, setelah itu ketika menu-menu sudah dibuat dari mulai makanan, minuman, dan juga diskon, lalu kita pilih yang nomor 2, tampilkan menu, klik 2. Nah, ini sudah terlihat ya teman-teman. Ini adalah daftar menu yang baru ditambahkan. Nah, jadi ada makanan, nasi goreng dan harga 15.000, dan minumannya es teh harga 5.000, dan jenis minuman itu dingin. Kemudian diskon itu promo Juni potongannya 10%. Nah, lanjut kita akan coba untuk pesan. Kita klik 3. Nah, lalu kita akan pilih pesan nomor menu yang pertama, kategori makanan. Nah, kemudian kita pesan lagi teman-teman, klik 3. Kita pesan minuman yang kedua, minuman es teh. Kemudian setelah itu kita pesan lagi, lalu kita tambahkan menu 3. Setelah itu baru kalian pilih nomor 4, yaitu hitung total. Nah, di sini kelihatan teman sudah keluar ya teman-teman. Jadi total itu 18.000. Nah, ini sudah keluar bersama dengan potongannya. Nah, terus di nomornya kita tampilkan atau cetak. Nah, ini juga struknya. Jadi struknya ini di sini teman-teman sudah keluar ya, cetak struknya. Ini ada nasi goreng, kemudian minuman tadi diskonnya kita tambahkan promo Juni potongan 10%. Nah, jadi total bayarnya 18.000 sudah dipotong diskon. Nah, kemudian struknya ini kita simpan ke dalam menu sebelumnya yang kita ketik 6, menu berhasil disimpan. Nah, di sini sudah terdapat itu sudah tersimpan dari menu yang kita simpan, ini struknya. Nah, sudah masuk semua struknya. Nah, jika sudah selesai kita pilih keluar 7. Nah, ini keluar programnya. Nah, program selesai. Nah, gitu teman-teman. Nah, jadi dalam program ini saya telah menerapkan atraksi dalam kode abstrak dari menu item, lanjut ke inherent thanks pada kelas makanan, di minuman, diskon, lalu encapsulation dengan atribut private, pengeluaran melalui metode
kemudian caption, dan juga handling menggunakan trackets, dan operasi file menggunakan printer, release untuk penyimpanan data, serta struktur keputusan dan pengulangan. Nah, oke, mungkin sekian video praktikum saya pada mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're